Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memberikan sebuah ilustrasi mengenai video terkait komunikasi efektif antara PMIK dengan pihak asuransi. Saya Nur Fauzia sebagai pihak asuransi 2. Saya Farida Zulfi Aulia sebagai narator. Saya Fatia Zara Asifa sebagai petugas Kesmi. Saya Rudi Diwahyudinur sebagai petugas asuransi 1. Saya Yudhya Ramawati sebagai dokter DPJP. Saya Saifah Danika sebagai petugas rekam medis. Selamat menyaksikan. Kasus antara PMIK dengan pihak asuransi terkait dengan pembahasan kelengkapan dokumen untuk klaim pembiayaan untuk pengobatan pasien berdasarkan aspek komunikasi efektif. Pihak Kesmik akan menanyakan kepada pihak asuransi terkait diagnosis yang bisa diajukan klaim untuk pembiayaan pengobatan pasien. Untuk selengkapnya, mari simak ilustrasi berikut ini. Selamat pagi Ibu, saya Fatia, petugas Kesmik Rumah Sakit Papirus. Selamat pagi, dengan Doni, ada yang bisa saya bantu? Betul, kami dari Rumah Sakit Papirus. Ada pasien kecelakaan dan didiagnosis operasi pada tibia dan tubular. Nah, apakah bisa diajukan klaim untuk pembiayaan pengobatan pasien? Baik, sebentar ya, akan saya cekkan dulu untuk diagnosa tersebut. Baik, ini sudah saya cekkan. Untuk pengobatan dengan diagnosa tersebut dapat dilakukan klaim asal pasien bukan pasien kecelakaan kerja. Mungkin bisa segera diajukan klaim dan persyaratan klaim pembiayaannya ya. Ya, baik. Terima kasih atas konfirmasinya. Segera akan kami ajukan terkait klaim pembiayaan pasien ya, Bu. Baik, sama-sama. Setelah terkonfirmasi bahwa diagnosis open fracture tibial dan tubular bisa untuk diajukan klaim, maka pihak asuransi akan menghubungi PMIK bagian Kesmik untuk selanjutnya memberitahukan bahwa ada berkas yang kurang untuk proses klaim pembiayaan pengobatan pasien. Halo, selamat siang. Apakah ini benar dengan pihak Kesmik Rumah Sakit Papirus? Selamat siang. Iya, benar. Kami dari pihak Kesmik MS Papirus. Ada yang bisa kami bantu? Saya, atas nama Nur Fauzia dari pihak asuransi Allianz ingin mengkonfirmasi terkait beberapa dokumen yang masih kurang untuk keperluan klaim yang telah diajukan pada tanggal 20 Maret 2025 kemarin. Untuk itu, pasien atas nama Poniem mohon dapat diperiksa kembali. Ibu, terkait klaim pasien atas nama Poniem, kami akan memeriksa kelengkapan dokumen yang diperlukan. Mohon informasi lebih lanjut mengenai dokumen apa saja yang masih perlu dilengkapi. Kami membutuhkan formulir resume medis, laporan anestesi dan hasil radiologi yang telah terisi lengkap. Mohon dapat dilengkapi. Oke, baik. Akan segera kami lengkapi dengan mengkonfirmasi kepada PPA terkait, Ibu. Baik, kami beri waktu selama 1 bulan terhitung mulai hari ini ya Pak. Mohon untuk bisa segera dilengkapi sebelum batas waktu yang ditentukan. Baik, setelah dokumen lengkap, kami akan segera menghubungi kembali untuk memastikan semuanya lengkap. Terima kasih atas perhatiannya. Setelah berbincang dan berdiskusi dengan pihak asuransi, selanjutnya PMIK bagian Kesmik akan berkoordinasi dengan PMIK bagian rekam medis terkait hal tadi melalui telepon. Di sini, PMIK bagian Kesmik akan bertanya dan melakukan konfirmasi terkait kurangnya dokumen untuk keperluan klaim. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Hasna dari rekam medis, ada yang bisa dibantu? Iya, jadi gini Mbak, tadi dari pihak asuransi menghubungi kami terkait kekurangan dokumen untuk keperluan klaim. Nah, untuk itu, saya minta tolong dikirimkan dokumen rekam medis yang sudah dituliskan diagnosisnya, laporan anestesi, sama hasil radiologi ya Mbak, dengan pasien atas nama Poniem. Oh iya Mbak, ini beberapa dokumennya tertinggal di meja dan belum sempat kami susulkan. Untuk diagnosis resume medis, saya konfirmasikan dulu dengan DPJP ya Mbak. Setelah ini saya kirimkan laporan anestesi dan hasil radiologinya terlebih dahulu. Baik, terima kasih ya Mbak atas bantuannya. Selamat siang. Terima kasih kembali Mbak, selamat siang.
Selanjutnya, PMIK rekam medis akan menanyakan dan mengonfirmasi diagnosis yang ada di resume medis pasien kepada DPJP atau dokter penanggung jawab pasien untuk pembahasan yang lebih lanjut. Selamat siang dokter Frida, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya Hasna dari Jakarta. Selamat siang Mbak Hasna, dan bisa saya bantu Mbak? Dokter, mohon izin saya mendapat konfirmasi dari pihak asuransi Allianz bahwa klaim pasien atas nama Ponium saat ini diagnosisnya belum tercantum dalam resume medis. Apakah boleh kami minta bantuan dokter untuk mengisi? Oh iya, sebentar saya cek dulu ya riwayat rekam medisnya. Baik Mbak, untuk pasien atas nama Ponium, diagnosisnya itu open fracture of tibia and fibula ya Mbak. Untuk kodenya itu S82.1. Baik dokter, terima kasih sudah membantu. Sama-sama. Setelah mengonfirmasi kepada DPJP atau dokter penanggung jawab pasien, maka PMIK rekam medis akan menghubungi PMIK bagian Kesmix untuk memberikan kelengkapan dokumen yang kurang untuk pengajuan klaim. Selamat siang, saya Hasna dari unit rekam medis. Setelah kami konfirmasi kepada DPJP, kami sudah mendapatkan dokumen yang diminta. Selanjutnya akan kami serahkan kepada bagian Kesmix untuk melengkapi pengajuan klaim. Oh ya, baik, terima kasih. Silakan kirimkan dokumennya. Nanti akan segera kami teruskan ke pihak asuransi agar proses klaim bisa cepat dilakukan. Baik, dokumen akan segera kami kirimkan hari ini. Kemudian, PMIK bagian Kesmix akan kembali mengirimkan kepada pihak asuransi terkait kekurangan dokumen yang diminta tadi. Sehingga, nantinya diharapkan klaim yang diajukan itu akan diterima dan layak untuk diklaim oleh pihak asuransi. Selamat siang, saya Fatia dari bagian Kesmix Rumah Sakit Papirus. Kami ingin menginformasikan bahwa kekurangan dokumen yang diminta sebelumnya sudah kami lengkapi dan dikirimkan kembali kepada pihak asuransi. Terima kasih atas informasinya. Kami akan segera melakukan pengecekan terhadap dokumen yang telah masuk. Baik, kami berharap dokumen yang telah dilengkapi ini dapat mempercepat proses verifikasi dan pengajuan klaim pasien ya Mbak. Demikian contoh kasus komunikasi antara PMIK dengan pihak asuransi terkait dengan pembahasan kelengkapan dokumen pengajuan klaim untuk pembiayaan pengobatan pasien menggunakan aspek komunikasi efektif. Terima kasih sudah menyaksikan video